Kalau untuk mengubah manusia-manusia begini yang otaknya sudah nggak jelas itu, ya, itu kita mungkin susah. Kita mengharapkan ketegasan dari pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, ya, karena yang mempersekusi langsung RT RW ini adalah bagian dari pemerintah, pemerintahan terkecil di sebuah sidlung, apa itu, kelompok masyarakat, begitu. Saya mohon Bapak Aing KDM, bersuaralah Pak, bersuara, jangan cicing wae, ya. Memang Bapak bilang Jawa Barat dari dulu sudah toleransi orangnya, tingkat toleransinya tinggi. Iya Pak, dulu Pak KDM, dulu juga belum ada Islam yang seperti hari ini, ya. Saya dulu mantan Muslim Pak, Islam saya, ya, bahkan dari daerah Sumatera Barat sana, itu kuat Islamnya. Dan selama saya jadi Islam, itu tidak ada, ya, tidak ada Islam radikal yang otaknya konslet seperti hari ini. Yang ada di hatinya hanya kebencian, permusuhan, yang dilabeli dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau dia mempersekusi orang agama lain, dia berjihad, katanya begitu. Padahal dampak dari perbuatan mereka ini itu fatal Pak, ya. Jangan salahkan para penginjil seperti saya, jangan salahkan para apologet seperti saya, jangan salahkan umat Kristen pada umumnya. Jika semakin banyak saudara-saudara Muslim yang waras, dalam tanda kutip, hengkang dari Islam dan menjadi murtadin seperti suasana di rumah duka Bapak Sihota. Semua warga Katolik datang untuk menghadiri misa penghiburan, tetapi Pak RT setempat tidak membolehkan, tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Ini kejadian kemarin hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Gak tau lah, gue udah gak bisa berword-word lagi. Masa umat Katolik ada yang meninggal, mau doa penghiburan aja nggak boleh bersuara, cuma boleh dalam hati. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kalau ada kasus intoleransi kayak gini juga cicing wae, taruh komentar. Pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Orang Jabar tolerannya di mana, Kang? Baru minggu kemarin ada umat Kristen doa di Hegar Manah, Bandung dibubarin. Akang tahu nggak? Sekarang umat Katolik mau ibadah penghiburan aja, masa nggak boleh bersuara sama Pak RT? Harus dalam hati. Toleran wadul, Kang. Halu wae si Kang Deddy mah. Iya magis barbar pisan intoleransinya, Kang. Kapan atuh Kang Deddy mau atensi perhatian ke umat minoritas Kristen yang ditindas di daerah Akang? Warga Kristen itu bukan warga kelas 2 yang nebeng tinggal di Indonesia. Mereka punya hak beribadah yang sama, dan Akang sebagai pemimpin daerah harus bisa menjamin hak beribadah mereka. Sok atuh Kang, sing karunya ka umat Kristen teh. teman-teman. Ternyata terjadi lagi persekusi terhadap umat Kristen. Dan kali ini motifnya agak beda, teman-teman. Ya. Di mana terjadi di Depok. Jabar lagi. Hello. Terjadi dalam acara takziah. Ya, kalau saya dulu nyebutnya takziah. Kalau ada orang meninggal, kemudian saudara-saudara, kerabat-kerabat berkumpul di rumah kita untuk melakukan pengajian, ya, di saat mayat itu masih ada di rumah. Bahkan setelah dikubur pun itu juga beberapa kali dilakukan yang namanya takziah. Berarti takziah ini bukan sesuatu yang melanggar hukum, bukan sesuatu yang baru, karena saudara-saudara yang menggeruduk ini, muslim-muslim ini juga melakukan yang namanya takziah kalau ada yang meninggal. Itu dilakukan di rumah,
almarhum, di rumah keluarga almarhum atau almarhumah. Begitu. Ya. Jadi ada keluarga Katolik. Ya, saya bukan Katolik, Kristen, tetapi apapun agamanya, Alkitab mengatakan ya, orang benar itu tidak bersuka cita melihat ketidakadilan. Ya, itulah sebab mengapa saya terus bersuara untuk menyadarkan kelompok-kelompok kadrun ini yang barbar ini, ya, untuk tidak mengganggu umat lain dalam beribadah. Itu takziah, woi, takziah coy. Kalian juga takziah kan kalau ada yang meninggal? Mengapa ini keluarga Katolik takziah dibubarkan? Tidak boleh. Padahal itu pastornya datang dari luar negeri loh, untuk menghadiri acara takziah ini. Ini sudah mencoreng nama Indonesia. Ya. Mencoreng nama Indonesia. Sampai pastor itu berkata, aduh, di Indonesia masih ada ya yang kayak gini. Malu nggak? Malu. Saya bukan muslim aja, mantan muslim aja malu. Masih ada manusia-manusia primitif di Indonesia ini. Ya. Coba, orang sedang berduka. Ibu itu kehilangan suaminya yang tercinta. Lalu RT RW datang melarang. Tidak boleh ada kebaktian, apa itu, doa-doa. Tidak boleh ada peringatan, apapun lah itu namanya. Ya. Katanya berdoa aja lah dalam hati. Nggak usah kenceng-kenceng. Mungkin dia udah ngebayangin bakal ada nanti lagu-lagu rohani, bakal ada nanti khotbah. Itu kan membuat iblis kepanasan biasanya. Suruh berdoa saja teman-teman, dalam hati. Emang zikir? Orang zikir aja kalian bersuara kok. Ya kan? Nah, masa orang disuruh berdoa dalam hati? Itu kan takziah, ada pembagian firman Tuhannya untuk menguatkan keluarga almarhum. Iya kan? Ada nanti lagu-lagu penghiburan untuk menguatkan keluarga almarhum. Namanya orang sedang berduka. Butuh ya namanya penghiburan, penguatan. Begitu. Nah, jadi oke lah. Kalau untuk mengubah manusia-manusia begini, yang otaknya sudah nggak jelas itu, ya, itu kita mungkin susah. Kita mengharapkan ketegasan dari pemerintah. Mulai dari pemerintah daerah. Ya, karena yang mempersekusi langsung RT RW ini adalah bagian dari pemerintah. Pemerintahan terkecil di sebuah sidlung, apa itu? Kelompok masyarakat. Begitu, ya. Saya mohon Bapak Aing KDM, bersuaralah, Pak. Bersuara. Jangan cicing wae. Ya. Memang Bapak bilang Jawa Barat dari dulu sudah toleransi orangnya. Tingkat toleransinya tinggi. Iya, Pak. Dulu Pak KDM, dulu juga belum ada Islam yang seperti hari ini. Ya, saya dulu mantan muslim, Pak. Islam saya. Ya. Bahkan dari daerah Sumatera Barat sana. Itu kuat Islamnya. Dan selama saya jadi Islam, itu tidak ada, ya, tidak ada Islam radikal yang otaknya konslet seperti hari ini. Yang ada di hatinya hanya kebencian, permusuhan, yang dilabeli dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau dia mempersekusi orang agama lain, dia berjihad, katanya begitu. Padahal dampak dari perbuatan mereka ini itu fatal, Pak. Ya. Jangan salahkan para penginjil seperti saya. Jangan salahkan para apologet seperti saya. Jangan salahkan umat Kristen pada umumnya. Jika semakin banyak saudara-saudara muslim yang waras, dalam tanda kutip, hengkang dari Islam dan menjadi murtad.
tadin seperti saya, seperti aing, Pak KDM. Ya. Jadi tolong, kalau tidak mau kehilangan umat lebih banyak lagi, atasin masalah intoleransi ini dengan serius. Ya. Karena betul itu memperjelek stigma dari Islam itu sendiri. Ya. Tadinya orang masih ragu-ragu, sekarang orang karena ada praktek nyata di depan mata kepala. Yang mempraktekkan pengajaran-pengajaran kebencian, ujaran-ujaran kebencian, kebrutalan ya terhadap umat agama lain, yang selalu menteror umat agama lain dalam beribadah. Inilah penginjilan yang paling mantap. Ya, jadi sebenarnya para pelaku-pelaku intoleran yang seperti itu sebenarnya sedang membantu kami para penginjil untuk menjelaskan secara real. Begitu. Ya. Jadi mohon ketegasan Pak KDM. Undang-undang sudah dibuat. Ya. Semua undang-undang ada untuk menghukum orang-orang yang intoleran ini. Pertama, Konstitusi Negara pasal 29 ayat 2. Ya. Kemudian dasar negara kita Pancasila, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, dan baru ada lagi dibuat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ya, pasal 300 sampai 305 itu mengatur kehidupan umat beragama. Ya. Tapi dijalankan nggak? Belum ada, Pak, dijalankan. Kasusnya selalu berjalan, tapi undang-undangnya tidak berjalan. Hanya masih tinggal di atas kertas. Baru mejeng saja dia di atas kertas. Belum berfungsi dan belum difungsikan. Mengganggu orang ibadah. Melarang orang ibadah. Ya, bahkan mengancam. Itu kena pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 yang efektif berlakunya pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Itu efektif berlaku, berarti sudah berlaku. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara, denda kategori 3, yaitu 200 juta. Sorry, kategori 4 malah. Kategori 4 200 juta. Ya. Jadi ada perangkat hukumnya, Pak. Tinggal dijalankan saja. Ya, tapi kalau tidak ada niat, ya itu beda lagi, ya. Begitu juga Pak Menteri Agama, cicing wae, nggak ada ngomong apa-apa. Begitu juga dengan Mui, cicing wae. Ya kan? Pak Prabowo, harapan hanya ada pada Bapak. Menteri Agama itu adalah pembantu Bapak. Tolong, Pak. Tolong karyakan dia untuk mengatasi intoleransi yang ada di Indonesia. Paling nggak ada unsur pemerintahnya yang mengawal sampai nanti kita pastikan opung ini sampai disemayamkan dari lingkungan ini keluarnya dengan baik, datang dengan baik-baik, waktu ini wafat keluarnya pun dengan baik. Mangga Ibu atas pernyataan statement damai kita. Iya, saya hanya ini aja ya. Soalnya kejadian pertama juga udah ini pas baru beli rumah ini seperti itu. Padahal Ustadz udah serah terima, kami sengaja di sini Bu RT dulu, RT mana dulu sama warga masak sendiri. Saya bilang kalian lah yang masak, biayanya berapa, takutnya aku yang masak, nanti mereka nggak mau. 100 box waktu itu penuh dulu di sini semua. Ustadz itu langsung ngomong di sini sama waktu dia masih hidup sama abang ipar saya, udah meninggal juga, tinggal di Rawadeno. Ya ini anaknya tadi, putrinya yang terawat taruh di sini. Nah, dia serah terima gitu, Ustadznya termasuk bahwa rumah ini udah kujual sah ke Pak Sihotang. Dia orangnya enak, baik gitu. Pas sudah mau kami bikin ini acara syukuran,
Ada lagi seperti itu, tiba-tiba rame di sini. Nah, RT itu langsung marah memang. Siapa yang berani di sini? Nggak ada yang ini. Udah izin ini begini. Ke RW juga kan, ke RT RW juga udah lapor. Dekat juga sama kami, tapi kok begini-gini juga. Ini yang paling menyesalkan dan kejadian seperti ini lagi. Kenapa ya? Kenapa kok? Antara agama aja kok seperti ini. Apa sih, agama itu kan pilihan masing-masing. Kenapa? Kenapa kamu Pak Kristen nggak pernah membenci agama yang lain loh? Agama yang lain nggak saya bilang agama ini. Enggak. Karena kami diajarkan dengan kasihilah sesamamu manusia. Apapun agamanya itu. Ini aku sesalkan. Sedangkan Pak Zihotan di sini juga dianggap orang tua. Tapi kok gini, udah datang Ustaz Pak, datang Ustaz itu kemarin dia bilang bisa opung, bisa. Mau cara apapun bisa. Mobil silakan parkir. Dia sendiri yang ngomong gitu. Tapi kok RT datang udah malam, saya bingung. Kenapa? Kebetulan ada pastor datang dari luar negeri. Datang dari Santono Situmorang. Yang dulu dia nginin dia itu Pak Sihotan sampai dia jadi pastor. Jadi dia berhutang budi gitu. Pas kemarin dia sedih nangis. Kok bisa gitu tulang? Katanya kok nggak bisa, masih ada rupanya kayak gini ya. Katanya di Indonesia ini kata dia gitu. Enggak, aku juga nggak tahu seperti ini apa. Sebetulnya aku mau keluar kemarin. Tapi semua orang ini nggak boleh. Nanti kamu jangan ketinggalan nanti kamu. Kamu bilang ini. Katanya kok banyak kok sedih kali loh. Aku udah sedih kehilangan suamiku, sedih lagi karena masalah ini. Itu aja Pak. Kenapa selalu membenci kami? Dari simpan di sini juga selalu membenci kami orang Kristen. Apa sih yang salah kami bikin? Bapak RT mau bilang apa? Iuran apa? Aku kasih kok Pak. Enggak pernah, kalau memang kewajiban itu hak kami, enggak ini, gitu loh. Enggak pernah kami ini, itu. Masa disamakan apa lah. Jangan antara agama itu kita jadi saling apa ya. Iya menjauh. Iya, aku juga jadi kayak ngomong, warga sih baik-baik semua. Nah tante ini, kemarin juga pernah datang, tapi makanya kaget saya kok RT kok bisa ya sama RW. Dulu kejadian juga RW, tapi kalau ini ngomongnya enak dulu ini kalau di luar. Ya tante, ya. Tapi kok beda di mulut, hatinya beda. Itu yang racun itu. Itu racun kayak gitu. Itu Pak, itu. Suasana di rumah duka Bapak Sihotan. Semua warga Katolik datang untuk menghadiri misa penghiburan, tetapi RT setempat tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Ini kejadian kemarin hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Gak tau lah, gue udah gak bisa berword-word lagi. Masa umat Katolik ada yang meninggal, mau doa penghiburan aja nggak boleh bersuara, cuma boleh dalam hati. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kalau ada kasus intoleransi kayak gini juga cicing wae, taruh komentar. Pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Orang Jabar tolerannya di mana Kang? Baru minggu kemarin ada umat Kristen doa di Hegar Manah Bandung dibubarin, Akang tahu nggak? Sekarang umat Katolik mau ibadah penghiburan aja masa nggak boleh bersuara sama Pak RT, harus dalam hati. Toleran wadul Kang, halu wae si Kang Deddy mah. Iya magis barbar pisan intoleransinya Kang. Kapan atuh Kang Deddy mau atensi perhatian ke umat minoritas Kristen yang ditindas di daerah Akang? Warga Kristen teh bukan warga kelas 2 yang nebeng tinggal di Indonesia, mereka punya hak beribadah yang sama dan Akang sebagai pemimpin daerah harus bisa menjamin hak beribadah mereka. Sok atuh Kang, sing karunya ka umat Kristen teh. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Saya berharap kiranya video ini memberikan bagi kita informasi penting serta mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa. Amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan tanggapan dari Ibu tadi. Bagaimana beliau memberi pendapat kepada Deddy Mulyadi sebagai gubernur agar mulai menyadari bahwa Jawa Barat memang betul itu toleransi dahulu. Namun sekarang sesuai dengan video yang beredar di media sosial, tiada minggu, tiada bulan, tiada tahun terjadi pembubaran rumah ibadah kekristenan khususnya di sana. Dan baru-baru ini seorang RT, dan menurut pengakuan yang kita dengarkan di media sosial bahwa memang
Dia tidak sendiri, namun tentu didesak oleh oknum ulama bahwa ibadah boleh, namun dalam hati saja. Dan apa yang menjadi pernyataan dari RT ini adalah intoleran. Seharusnya sebagai pemimpin masyarakat kecil, Pak RT ini tahu aturan. Karena menurut hukum di negara ini, apapun agama kita, suku dan ras kita, kita diberi hak kebebasan untuk beribadah menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Namun, RT ini melanggar aturan tersebut. Bayangkan teman-teman. Agama Katolik, Kristen, dan agama-agama lainnya tentu punya caranya masing-masing, caranya yang berbeda-beda, khususnya di dalam rumah duka. Ya, kalau dalam kekristenan di rumah duka, dan mungkin itu juga hampir sama dengan agama Katolik. Di sana ada firman Tuhan disampaikan, di sana ada penyembahan, di sana ada pujian, di sana ada kata-kata penghiburan, dan artinya harus ada nyanyian di sana, harus ada firman disampaikan. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa terlaksana? Apakah bisa hanya di dalam hati saja? Tidak bisa. Ya, jadi kita berharap ke depannya tidak ada lagi oknum-oknum yang seperti ini, dan kita berharap agar pemerintah setempat, agar pihak yang berwajib menangani ini secara serius. Kalau bisa ditangkap pelakunya itu. Ya, kita bukan jahat, kita bukan untuk membalas kejahatannya, tidak. Karena begini teman-teman, kalau ini dibiarkan, maka nanti ke depan akan terulang kembali. Ya, kejahatan itu atau intoleran itu seperti penyakit campak. Itu akan menular kemana-mana, dan itu akan semakin merajalela. Kenapa? Karena mereka beranggapan begini, nggak salah kok yang kuperbuat. Kalau memang saya salah, buktinya saya tidak ditangkap. Itu akan mereka keluarkan pernyataan tersebut, seperti yang pernah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak JK ya, ketika dia diwawancara di televisi. Dia katakan, ya buktinya saya tidak ditangkap. Berarti saya tidak bersalah. Kalau saya bersalah, ya saya ditangkap. Tapi ini saya tidak ditangkap. Nah, jadi kita berharap jangan nanti pelaku intoleran ini seperti RT dan oknum-oknum lainnya. Jangan mereka berpikir apa yang mereka perbuat itu benar. Itu melanggar undang-undang. Itu melanggar hukum yang ada di negara ini. Kita harus tahu bahwa negara ini bukanlah negara agama, namun adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda, kita adalah bangsa Indonesia, memiliki hak yang sama. Saya berharap video ini memberikan bagi kita pelajaran penting. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.